Halo guys, jumpa lagi dengan saya Yosi Rizal 007 dalam program Kita Mengerti, Kita Sehat. Oke guys, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tata laksana pada pasien konfirmasi positif COVID-19. Pada pasien-pasien tanpa gejala, apa yang harus dilakukan, obat-obatan apa yang diminum, pada pasien-pasien dengan gejala ringan dan gejala sedang. Untuk pasien dengan gejala berat, sudah pasti akan dirawat di rumah sakit, jadi itu tidak kita bahas. Sebelum kita akan bahas, saya akan memberitahu bahwa pedoman yang saya pakai untuk memberikan informasi ini adalah dari Pedoman Tata Laksana COVID-19 edisi 3 oleh Perhimpunan Dokter Spesialis. Dokter spesialis paru, spesialis penyakit dalam, spesialis anestesi, spesialis kardiovaskuler, dan dokter spesialis anak. Oke, kita mulai dengan apa yang harus dilakukan oleh pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama adalah kasus konfirmasi tanpa gejala. Pada kasus ini yang pastinya adalah isolasi mandiri di rumah atau karantina selama 10 hari. Sudah sempat dibahas di video sebelumnya. Obat-obatan apa saja yang bisa dikonsumsi? Sebenarnya pada pasien ini tidak diperlukan obat-obatan. Yang diperlukan adalah multivitamin saja. Vitamin-vitamin apa yang dianjurkan? Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin C. Bisa menggunakan multivitamin yang ada kandungan dengan vitamin B maupun zinc. Dosisnya berapa dok? Dosis yang bisa digunakan bisa menggunakan dosis 500 mg 1x1 atau bisa diberikan 2x1. Jangan lupa ya guys, apabila mengkonsumsi vitamin C tetap mengkonsumsi banyak air putih. Karena vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air. Sehingga jumlah yang berlebihan akan dibuang, diekskresikan melalui urin. Vitamin yang kedua yang sering kita dengar dan didengung-dengung adalah vitamin D. Berapa dosisnya? Dosis vitamin D sebagai suplemen bisa kita berikan di angka 400 IU mau sampai 1000 IU. Kita bisa memberikannya selama 14 hari dengan dosis 1x1. Oh iya, untuk vitamin C juga bisa diberikan selama 14 hari. Diberikan 1x1 sebesar 1000 IU untuk vitamin D. Lalu obat-obat lainnya apa diperlukan? Obat-obat lainnya tidak diperlukan, hanya cukup multivitamin. Dan apabila ditemukan gejala, berarti pasien tersebut ikut dalam kasus konfirmasi dengan gejala ringan maupun gejala sedang. Kita masuk ke tata laksana yang kedua, bagaimana dengan pasien kasus konfirmasi gejala ringan. Intinya adalah sama, penggunaan vitamin C dan penggunaan vitamin D itu tetap digunakan dengan dosis yang hampir sama atau bisa ditingkatkan sedikit. Lalu obat-obat apa lagi yang bisa ditambahkan? Obat-obat lain yang bisa ditambahkan adalah terapi simptomatik. Contohnya kalau pasien demam, kita bisa memberikan paracetamol. Apabila disertai dengan gejala batuk, kita bisa memberikan obat batuk. Apabila kita rasa lendirnya itu susah keluar atau lengket, kita bisa memberikan dengan pengencer lendir. Pengobatannya, inti dari pengobatannya adalah sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien. Jadi kita tidak pukul sama rata. Apabila pasien satu memiliki gejala A, berarti kita obati pasien tersebut dengan obat-obat untuk gejala A. Tidak bisa kita aplikasikan untuk pasien B yang memiliki gejala yang berbeda. Sama-sama kasus ringan, gejala bisa berbeda. Begitu. Dan saya menghimbau bagi kalian apabila mendapatkan informasi mengenai obat-obat COVID, mendapatkan informasi atau anjuran minum dari keluarga, dari rekan, dari sahabat, kalian jangan terburu untuk langsung dikonsumsi. Sebisa mungkin kalian bisa konsultasi dulu terhadap Fasyankes, fasilitas kesehatan, atau terhadap dokter yang menangani kalian untuk memastikan apakah obat tersebut boleh kalian konsumsi atau tidak. Karena kita tidak bisa menggeneralisir pengobatan COVID-19 sama untuk semua orang.
Begitu guys. Dan pada kasus konfirmasi dengan gejala ringan juga bisa ditambahkan obat antivirus seperti oseltamivir atau Avigan. Namun obat-obat ini juga tidak mutlak harus diberikan. Jadi apabila kalian tidak bisa mendapatkan obat ini, tidak usah diberikan juga tidak apa-apa. Seperti itu. Bagaimana dengan obat Lianhua? Obat Lianhua memang didengung-dengungkan bisa untuk mengobati COVID-19, tapi masih belum bisa dinyatakan obat ini efektif 100% untuk menyembuhkan COVID. Bisa digunakan sesuai dengan pertimbangan kondisi klinis kalian. Dan jangan lupa konsultasikan ke dokter. Lalu bagaimana dengan kasus konfirmasi dengan gejala sedang? Inti dari terapinya adalah sama, yang pasti adalah vitamin C, vitamin D, dan ditambahkan obat-obat sesuai dengan gejala. Dan bisa juga ditambahkan antivirus maupun antibiotik seperti azithromycin. Tentunya semuanya sesuai dengan rekomendasi dokter berdasarkan penilaian dari dokter. Jadi jangan malas dan jangan sungkan untuk berkonsultasi terhadap dokter penanggung jawab di fasilitas kesehatan maupun dokter keluarga Anda, dokter keluarga kalian. Demikian. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan selama menjalani masa isolasi mandiri? Ini panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Apabila kalian melakukan isolasi mandiri, pastikan kalian untuk selalu menggunakan masker sekalipun dalam lingkungan rumah. Dan usahakan apabila kalian isolasi di rumah, kalian tidur di kamar yang terpisah. Menggunakan tempat makan, alat-alat makan yang tersendiri dan segera dicuci apabila habis digunakan. Jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan setelah menyentuh bagian dari tubuh kita. Tetap menerapkan etika batuk dan jangan lupa berjemur matahari. Kapan waktu yang terbaik adalah sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore. Itu untuk pasien. Lalu bagaimana dengan keluarga? Bagi anggota keluarga yang berkontak erat dengan pasien, apabila didapatkan gejala, segera melapor atau segera kontrol di Fasiankes atau rumah sakit. Dan anggota keluarga pun harus senantiasa memakai masker. Jaga jarak minimal 1 meter dari pasien, selalu cuci tangan, hindari sebisa mungkin untuk menyentuh daerah wajah, daerah mata, daerah hidung, daerah mulut, maupun daerah telinga. Dan yang terakhir, pastikan lingkungan tempat isolasi mandiri tersebut memiliki ventilasi yang cukup, cahaya yang cukup, dan udara yang cukup. Dan usahakan menggunakan APD setiap kali membersihkan kamar. Dan usahakan juga melakukan desinfektan pada kamar tempat dilakukannya isolasi itu setiap hari, sebisa mungkin. Itu adalah panduan untuk kalian yang mengalami kasus konfirmasi positif dengan gejala ringan, tanpa gejala, dan harus isolasi mandiri di rumah. Apabila kalian memiliki pertanyaan seputar obat, kalian bisa langsung menghubungin saya atau Fasiankes terdekat, atau kalian bisa isi di kolom komen. Sebisa mungkin saya akan memberikan jawaban. Dan buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman, saudara, kerabat kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian bisa mengikuti video-video yang lainnya. Terima kasih, tetap sehat, tetap positif, dan kita jumpa di video lainnya. God bless you.